warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kelas virtual bersama Ibu Alivia Ziyadatur Rahma. Oke, gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat kalian semua. Berdoa mulai. Selesai. Baik, sebelumnya tentu saja kalian harus semangat dalam belajar bahasa Indonesia ya. Yuk, semangat, semangat, semangat! Dalam pertemuan virtual kali ini, kita akan membahas materi baru loh. Materi tentang teks berita. Terlebihnya tentang unsur-unsur teks berita. Oke, kita lihat kompetensi dasarnya ya. Ini dia. KD 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Pernahkah kalian membaca, mendengar, atau menonton informasi tentang suatu peristiwa? Tentu pernah bukan? Kalian mungkin membacanya di media cetak seperti koran, mendengar dan menonton di media elektronik seperti televisi, YouTube, ataupun radio. Jadi, apakah kalian masih ingat apa itu teks berita? Betul sekali, teks berita adalah teks yang isinya mengenai segala hal yang terjadi di dunia ini, yang berupa fakta dan ditulis di media cetak, disiarkan di radio, ditayangkan di televisi, atau diunggah di situs web. Lebih jelasnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teks berita adalah suatu teks yang berisi cerita atau keterangan mengenai peristiwa atau kejadian yang hangat. Jadi berita ini merupakan suatu peristiwa yang benar-benar terjadi secara langsung yang bersifat faktual. Apakah kalian sudah paham dan mengerti apa itu teks berita? Bagus sekali. Yuk lanjut materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri teks berita. Ciri teks berita ini adalah ciri khusus yang membedakan suatu teks berita dengan jenis teks bahasa Indonesia yang lainnya. Pada dasarnya ada 7 ciri-ciri teks berita loh. Apakah kalian sudah tahu? Oke, akan saya jelaskan. Yang pertama ada dapat dipercaya atau faktual. Yang kedua, diterima di masyarakat. Yang ketiga, jelas. Yang keempat, menarik. Yang kelima, menggunakan kalimat sederhana. Yang keenam, segera disampaikan. Dan yang terakhir, terkini atau aktual. Apakah kalian tahu maksud dari 7 ciri-ciri teks berita tersebut? Oke, akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu dapat dipercaya atau faktual. Apakah kalian paham? Ya, faktual itu nyata. Jadi berita haruslah memuat sebuah fakta yang nyata, bukan opini atau gagasan dari sang penulis berita. Yang kedua yaitu diterima di masyarakat. Teks berita ini harus seimbang. Teks tersebut tidak memihak siapapun sehingga berita dapat diterima oleh masyarakat luas. Selanjutnya yaitu jelas. Teks berita ini disampaikan secara jelas dan mendetail sehingga pembaca berita ini mendapat informasi yang menyeluruh dan tidak setengah-setengah. Selanjutnya yaitu menarik. Teks berita ini harus disajikan dengan judul yang menarik perhatian sehingga orang-orang akan tertarik untuk membaca berita tersebut. Selanjutnya yaitu menggunakan kalimat yang sederhana. Kalimat dalam teks berita ini harus sederhana dan tidak basa-basi. Selanjutnya yaitu segera disampaikan. Berita ini harus segera disampaikan, tidak menunggu waktu yang lama. Tentu saja setelah kebenaran dari berita tersebut sudah dipastikan ya. Yang terakhir yaitu terkini atau aktual. Pasti kalian sudah paham ya, yakni peristiwa yang diberitakan itu baru saja terjadi atau sedang terjadi. Suatu teks berita ini harus merupakan peristiwa yang masih hangat atau baru, sehingga masih ramai dibicarakan oleh orang-orang. Baik, seperti contoh berikut ini.
Jadi, berita ini yang dipublikasikan pada 14 Maret 2022 dengan judul yang sangat menarik, yaitu SD Negeri Tangerang 14 terapkan kombinasi pembelajaran luring dan daring. Nah, berita ini berita yang aktual dan faktual, juga memiliki judul yang menarik, dan isi beritanya itu sangat sederhana menggunakan kalimat yang sederhana. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur-unsur teks berita. Jadi, unsur berita adalah sebuah keharusan. Jika unsur ini tidak ada, maka berita tersebut akan membingungkan dan tidak bisa diterima oleh masyarakat dengan baik. Apakah kalian tahu apa saja unsur-unsur berita? Ya, betul sekali. Unsur berita yaitu 5W dan 1H. Akan tetapi dalam bahasa Indonesia, pokok-pokok informasi ini dapat disingkat dengan adik Simba. Apakah kalian tahu apa singkatan dari adik Simba ini? Ya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Betul sekali. Apakah kalian sudah paham apa pengertian dari adik Simba tersebut dari masing-masing unsur berita tersebut? Oke, akan saya jelaskan. Unsur yang pertama yaitu apa atau what. Apa peristiwanya? Nah, unsur ini berfungsi untuk menanyakan suatu peristiwa yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan di tengah masyarakat. Yang kedua yaitu di mana atau where. Di mana terjadinya peristiwa itu? Nah, unsur di mana ini berfungsi untuk menanyakan tempat di mana peristiwa atau kejadian itu terjadi. Selanjutnya yaitu kapan atau when. Kapan terjadinya peristiwa itu? Nah, unsur ini berfungsi untuk menanyakan kapan terjadinya peristiwa yang sedang dibahas di dalam berita. Selanjutnya itu siapa atau who. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Nah, unsur siapa ini berfungsi untuk menanyakan subjek yang bersangkutan dalam berita, yakni siapa saja sih yang terlibat di dalamnya. Nah, selanjutnya yaitu unsur mengapa atau why. Mengapa peristiwa itu terjadi? Nah, unsur ini berfungsi untuk menanyakan mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Biasanya itu meliputi alasan dan latar belakang terjadinya peristiwa yang diberitakan. Yang terakhir yaitu bagaimana atau how. Bagaimana proses peristiwanya? Nah, unsur ini memuat bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi. Bagian ini biasanya dijelaskan secara kronologis. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Oke, bagus sekali. Selanjutnya saya akan memberikan contoh berita dan unsur-unsurnya. Beritanya ini dia. Oke, yang pertama yaitu unsur apa. Nah, peristiwa apa yang terjadi? Ya, betul, padatnya pelabuhan Merak. Yang kedua, siapa yang mengalami peristiwa itu? Ya, truk-truk pengangkut barang non-sembako. Yang ketiga, di mana peristiwa itu terjadi? Ya, di pelabuhan penyeberangan Merak. Yang keempat, kapan peristiwa itu terjadi? 10 hari menjelang Lebaran, pada hari Sabtu. Yang kelima, mengapa peristiwa itu terjadi? Iya, adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada 21 sampai 25 November. Yang keenam, bagaimana proses terjadinya peristiwa itu? Ya, proses tersebut menyebabkan antrean truk di pintu masuk kapal. Baik, bagaimana kalian? Apakah sudah paham dengan contoh berita yang sudah saya sampaikan dengan menentukan unsur-unsurnya? Baik, bagus sekali. Selanjutnya, Ibu akan meringkas materi pada hari ini. Yang pertama yaitu teks berita adalah teks yang isinya mengenai segala hal yang terjadi di dunia ini, yang berupa fakta, yang ditulis di media cetak, yang disiarkan di radio, ditayangkan di televisi, ataupun diunggah di situs web. Selanjutnya yaitu terdapat ciri-ciri teks berita. Apa saja tadi?
Ya, ada 7 ciri-ciri teks berita. Yang pertama yaitu dapat dipercaya atau faktual. Yang kedua, diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, jelas. Yang keempat, menarik. Yang kelima, menggunakan kalimat yang sederhana. Yang keenam, segera disampaikan. Dan yang ketujuh yaitu terkini atau aktual. Selanjutnya yaitu unsur-unsur teks berita. Apakah kalian masih ingat tadi unsur-unsur teks berita apa saja? Ya, 5W1H atau di dalam bahasa Indonesia disingkat dengan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan virtual pada hari ini. Eits, tunggu dulu. Ibu akan memberikan tugas untuk kalian, yaitu menganalisis unsur-unsur teks berita. Apa saja tadi unsur-unsur teks berita? Iya, adik Simba apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nanti Ibu akan memberikan teks berita setelah ini. Baik, selamat mengerjakan ya. Jika ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan bisa melalui WhatsApp group. Dan untuk pengumpulan tugasnya bisa dikirimkan melalui WhatsApp group juga. Oke, semoga ilmu yang sudah kita dapatkan pada hari ini bermanfaat ya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun sikap Ibu, mohon maaf sebesar-besarnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.